Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu yang aku buat karena aku nggak bisa balik tidur lagi, subuh-subuh kebangun. Tapi sama seperti kalian sudah baca di judulnya, kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu kalian lakukan agar kamu bisa merasa lebih bahagia dalam hidup kamu. Tapi sebelumnya juga perlu aku ingatkan kembali kalau ini tetap adalah general reading. Kita akan live shuffling. Aku akan pakai satu tarot deck dan satu oracle deck. Let's see. Jujur aku nggak tahu masing-masing videonya nanti akan seberapa lama. Tapi aku berharap semoga apa yang akan aku sampaikan nantinya dan bisa aku bantu buat terjemahkan ke teman-teman. Bisa aku bantu channeling buat teman-teman, itu bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Tapi lagi-lagi ini general reading. Jadi kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, gak apa-apa. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Kali ini aku pakai alat bantu, makanan mainan, toys. Kamu kalau tertarik pilih lebih dari satu nggak apa-apa sih. Mungkin memang pesan yang perlu kamu dengar lebih dari satu opsi saja. Kamu bisa pilih opsi nomor 1, salmon. Opsi nomor 2, ayam. Atau opsi nomor 3, sate. 1, 2, dan 3. Oke. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1 atau salmon. Yang lainnya disingkirkan dulu. Ayam dan satunya disingkirkan dulu. Lucunya adalah aku pengen shuffling pakai oracle deck dulu, astrology oracle deck dulu sebelum pakai tarot. Apa yang harus teman-teman lakukan ya agar bisa lebih bahagia dalam hidup? Oke, too much. Tapi di sini ada cardinal sign, Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Mungkin itu zodiak kamu, atau di birth chart kamu, di tabel kelahiran kamu, kamu punya banyak elemen-elemen yang didominasi. Kamu punya banyak planet yang mungkin didominasi oleh unsur sign-sign ini. Square. Bisa jadi zodiak kamu antara Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn. Atau ya aku bilang tadi, kamu punya stellium di elemen-elemen ini lebih dari di satu sign di birth chart kamu. Dan ada 4 house. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Bottom of deck-nya, oh my god, this is beautiful. Aku mau ngomong kalian harus lebih percaya diri sih aku rasa ini. Something about confidence. Dan bottom of deck-nya ada Leo. Self-confidence, loyalty, and creativity. Gini, aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 atau salmon, kalian bisa agak-agak agresif. Agak-agak agresif dan low-key mungkin impulsif. Maksudku, kalau udah mau ya all out. Kalau udah mau ya kalian akan mengusahakan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau gitu loh. Which is good sebetulnya. Tapi kadang kamu impulsif di awal, kamu pengen buru-buru di awal, kamu ngegas di awal, kamu ngerasa kamu passionate dan berani di awal. Tapi di tengah-tengah ketika kamu udah ngerasa atau udah ada rintangan nih, atau ada hambatan nih, ada uneasiness, atau ada suatu hal yang bikin kamu uncomfortable, ada suatu hal yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman, nah mulai di situ bensinnya atau apinya redup, mulai bensinnya turun, mulai moodnya turun, mulai kayak mempertanyakan, bisa nggak ya, mungkin nggak ya, berhak nggak ya, am I worthy? Nah,
Nine of Cups, Ten of Cups. Let me take one more card. Karena di sini ada Ten of Cups dan ada Fourth House. Aku nggak tahu loh. Ini tuh general reading ya. It's okay, you guys. Aku tuh rencananya 3 kartu tarot dan 3 kartu oracle, tapi nggak apa-apa deh. Aku nggak tahu. Tuh ini general reading. Yang nonton ini mungkin banyak, tapi banyak di antara kalian yang mungkin kamu punya trauma tentang keluarga atau ada sesuatu tentang family. Ada trauma tentang keluarga, trauma tentang orang tua. Mungkin kamu ngerasa keluarga kamu kurang harmonis, keluarga kamu kurang baik, atau kamu ngerasa kayak, tapi aku anak yatim kak, atau tapi aku anak piatu, tapi aku kurang perhatian orang tuaku, tapi keluargaku nggak ada yang dukung aku, keluargaku nggak ada yang support aku untuk meraih mimpi atau untuk meraih harapan. Dan mungkin at some point in your life that's what trigger you to lose your confidence. Mungkin untuk beberapa saat atau beberapa waktu dalam hidup kamu itu yang membuat kamu kehilangan motivasi mungkin, atau kehilangan harapan, atau membuat kamu kehilangan rasa percaya diri for whatever reason. Aku nggak bisa bilang kalian yang pilih nomor 1 ini tipe-tipe lost child atau tipe-tipe lost kid yang kehilangan arah. Enggak. Kalian tuh, you guys are dreamers loh for me. You feel like dreamers. Kamu punya mimpi besar, kamu punya harapan besar yang you may initiate to pursue those dreams, tapi di tengah jalan dah hilang. Puff, motivasinya hilang. Kayak cuman berani memulai tapi tidak berani menyelesaikan. Tiba-tiba ada azan. Mungkin aku akan, should I stop or should I not stop? Oke. Bukan maksud untuk meremehkan atau menjelekkan agama lain, tapi aku nggak ngerasa terpanggil buat stop. Aku ngerasa kayak ini nggak kebetulan tiba-tiba ada azan pagi-pagi di tengah aku reading. Karena aku ngerasa kalian itu butuh pegangan. Kalian butuh fondasi, butuh pilar, butuh aku juga nggak bisa bilang kalian mungkin kamu perlu memperbaiki hubungan kamu atau relasi kamu dengan Tuhanmu, apapun agama dan kepercayaan kamu. Karena lagi-lagi aku nggak bilang kalian itu lost kid atau lost child, enggak. Tapi kalian tuh gampang kalut. Tuh ini general reading ya. You guys are looking for home. Teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu mencari-cari, entah mencari kesana sini atau mencari-cari kemanapun untuk kamu bisa menemukan home. Kamu pernah dengar nggak istilah you can buy a house but you cannot buy a home? Kita bisa beli rumah kok yang bentuknya, wujudnya physical gitu loh, tapi kita nggak akan bisa membeli rasanya berada di rumah, being home with the people we love, with the people we consider as our family, as our home gitu loh. And you are looking for that, you're looking for home. Mungkin itu yang menjadi motivasi kamu dalam bekerja atau dalam berkarya atau dalam beraktivitas. Kamu tuh berusaha mencari let's say ruang aman atau orang-orang yang bisa membuat kamu ngerasa aman. Tapi kadang itu bisa membuat kamu entah bertahan di zona nyaman, takut keluar zona nyaman kamu. Dan lagi-lagi, ketika mungkin ada orang yang kamu sudah anggap sebagai keluarga, atau kamu percaya banget sama orang itu, dan orang itu ngecewain kamu, atau orang itu ada ngomongin suatu hal yang kamu rasa itu menyakiti kamu, atau orang itu ada melakukan aktivitas atau apapun yang that doesn't suit atau that doesn't match with your standards, with your values, kamu langsung ngedown, kamu langsung hancur. Aku jujur agak merasakan tendensi kodependensi atau ketergantungan di sini. Dan untuk kamu lebih bisa, agar kamu bisa lebih bahagia dalam hidup kamu, teman-teman yang pilih salmon ini, you need to like create, you need to make yourself your home. You need to create like your own sanctuary. You need to create like your own safe haven for yourself.
Kamu perlu menciptakan ruang aman buat dirimu sendiri. Kamu perlu menciptakan rumah buat dirimu sendiri. Aku nggak tahu kenapa lagi-lagi aku merasakan mungkin di antara kalian ada yang punya trauma tentang keluarga loh. Lagi-lagi entah orang tua kamu bercerai atau kamu ngelihat orang tuamu ribut terus-terusan. Konsep kamu tentang keluarga itu mempengaruhi rasa percaya diri kamu. Aku nggak tahu dalam cara apapun. Lagi-lagi nih general reading. Dan jujur aku nggak duga ini readingannya tuh seberat ini. For real. Aku ngerasa kalian perlu belajar lagi tentang gimana caranya reparenting. Dan berhenti untuk terlalu mengkhawatirkan apa omongan orang lain ke kamu, tentang siapa identitas kamu. Dan berhenti untuk nginget-nginget apa yang udah lewat. Aku bilang kan dari awal, kalian tuh punya mimpi besar. Kalian punya mimpi besar, kalian punya harapan besar yang ada bagian diri kamu yang ngerasa gak bahagia saat ini. Karena kamu ngerasa gak pantas buat mendapatkan mimpi itu. Aku gak tahu lagi-lagi apakah mungkin memang kamu punya trauma tentang keluarga. Atau kamu ngerasa, Kak, lagi ya, kayak tadi contoh yang aku bilang. Kak, tapi mungkin orang tua aku pernah meragukan aku. Aku ngeliat orang tua aku bercerai. Aku ngeliat hubungan mereka gak harmonis. Aku lihat orang tua aku berusaha mati-matian buat kerja, cari uang, tapi ujungnya gak bahagia juga. Dan itu buat aku takut, Kak. Something tentang mindset dan emosi yang perlu kalian benahi di sini. Entah kenapa aku ngerasa aku pengen bilang ke teman-teman yang pilih nomor 1, yang pilih salmon. Just because it happened to you in the past does not mean it will eventually become your future. Karena semua orang punya free will, semua orang punya kehendak bebas. Hanya karena suatu hal nggak enak itu terjadi di masa lalu kamu, bukan berarti itu jaminan pasti akan terjadi lagi di masa depan kamu. Kamu perlu membebaskan diri dari apapun yang itu cuma jadi limitation, itu cuma jadi limiting beliefs, itu cuma jadi self-sabotage buat kamu. Itu cuma menyabotase dirimu, emosimu, dan pikiranmu. Kalau kalian mau aku rangkum ya, gimana cara agar kamu bisa lebih bahagia? Buat teman-teman yang pilih salmon, bebaskan dirimu dari emosi negatif, bebaskan dirimu dari pikiran negatif, dan bebaskan dirimu dari mindset seakan kamu adalah korban dari masa lalu kamu. Mungkin ya orang tua kamu pernah gagal, atau keluargamu pernah gagal, atau mungkin pola asuh orang tuamu tuh gak enak ke kamu, dan bikin kamu jadi minderan gitu, atau bikin kamu jadi ngerasa kayak ya kurang. Tapi belajarlah untuk reparenting, belajarlah untuk menjadi sosok yang bisa diandalkan untuk dirimu sendiri. Berhenti codependent atau ketergantungan sama orang lain. You're not as bad as you thought you are. Kamu gak seburuk yang kamu duga kok. Kamu gak selemah yang kamu duga kok. Lagi-lagi aku pengen mengingatkan yang terakhir buat teman-teman yang pilih nomor 1. Mungkin ya, dengan kamu mendekatkan diri ke Tuhan, dengan kamu mendekatkan diri ke semesta, itu bisa membantu kamu buat pulih. Itu bisa membantu kamu buat healing. Itu bisa membantu kamu buat berkenalan sama dirimu sendiri juga. Dan itu juga bisa membantu kamu buat utilizing atau memaksimalkan talenta, bakat, dan potensimu. Tapi aku pengen ngomong ke teman-teman yang pilih nomor 1, yang pilih salmon, hanya karena mungkin kamu pernah gagal di masa lalu. Jangan sampai bayang-bayang akan kegagalan kamu itu buat kamu terus-terusan emosi dan malah stagnan di zona nyaman karena kamu takut buat melangkah. Kadang kita perlu untuk ngedorong atau ngedobrak comfort zone kita loh. Kadang kita perlu ngedorong atau ngedobrak hal yang kita anggap itu familiar. Karena siapa tahu di luar sana, di situasi yang tidak terasa familiar, there lies your miracles. There lies your treasure. Di situ ada harta karun dan keajaiban yang menanti kamu. Bukan kadang sih, biasanya memang begitu.
Tapi kalian yang pilih nomor 1 perlu memberanikan diri buat pede, keluar dari zona nyaman, tentukan makna rasa aman, bangun fondasi dan pilar yang kokoh tentang identitas kamu sendiri. You're not your past, okay? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih nomor 1. Dan somehow aku pengen nyaranin ke kalian, coba deh abis kamu dengerin ini, coba kamu luangkan 5 menit, 10 menit, atau 15 menit buat meditasi, tenang. Karena mungkin dalam sesi meditasi itu kamu bisa mendapatkan jawaban atas apa yang mungkin selama ini kamu cari solusinya. Return to God, return to the universe. Trust them. And trust yourself. Okay? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang punya opsi nomor 2. Atau ayam. Thank you teman-teman nomor 1. Next, kita lanjut buat teman-teman yang pilih ayam atau opsi nomor 2. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin bisa membuat teman-teman merasa lebih bahagia dalam hidup. Okay. Let's see. Lucunya adalah tadi buat opsi nomor 1 aku somehow terpanggil untuk shuffle oracle-nya dulu. Tapi buat kalian aku pengen shuffle. Oh, itu aku pengen shuffle tarotnya dulu. Dan this is nice. Dan di telingaku, aku lagi nggak play lagu apa-apa, tapi tiba-tiba di telingaku tuh terdengar lagunya Moana yang, sorry kalau suaraku ala kadar ya, tapi aku terdengar lagunya film Disney Moana yang See the light where the sky meets the sea, it calls me. Ya kan, liriknya begitu ya kalau nggak salah. 'Cause no one knows how far it goes. Ya nggak? Tapi kalau aku bilang kalian perlu untuk lebih berani, iya. Teman-teman yang pilih nomor 2 tuh, kamu butuh lebih banyak motivasi atau dorongan keberanian. Bottom of the deck kamu itu ada Three of Swords. Kamu butuh motivasi atau dorongan keberanian, tapi bukan keberanian yang sifatnya impulsif. Lebih ke keberanian yang terstruktur, keberanian yang terencana, dan keberanian yang the kind of courage that will require you to be more responsible of anything. Sebuah titik keberanian yang mau gak mau, rasa berani itu yang akan membuat kamu lebih bertanggung jawab atas apapun yang memang perlu kamu pertanggungjawabkan atau perlu kamu urus. Dalam konteks apapun. Mungkin ada kaitan dengan karir, atau ada kaitan dengan perkembangan diri, atau ini juga ada kaitan dengan memperbaiki diri dalam cara apapun lah. Self-acceptance maybe, penerimaan diri. Atau ada kaitan juga dengan menjadi independen. Ada kaitan dengan kamu mengizinkan diri kamu buat stand up for yourself dalam cara apapun atau dalam konteks apapun. Dan belajar untuk memilih dirimu sendiri dalam situasi apapun. Dan aku rasa dengan adanya Three of Swords di sini mungkin ada pengalaman yang gak enak dari masa lalu kamu yang bikin kamu tuh jadi, aku tuh lupa deh Moana tuh plotnya gimana ya, tapi ada kaitan dengan family kan, ada kaitan dengan cerita keluarga, ada kaitan dengan isu keluarga juga di film Moana kan, tapi aku agak lupa inget Moana tuh gimana alur plotnya. Aku lupa Moana tuh ceritanya gimana, tapi kalau nggak salah ada kaitan dengan keluarga kan. Karena gini,
aku bukan ngajarin kalian atau ngajarin teman-teman buat membangkang ya. Mungkin ada di antara kalian yang perlu dengar pesan dari nomor satu, karena kalau dibilang vibes-nya mirip, mirip. Beberapa teman-teman yang pilih nomor satu mungkin juga punya family issues. Atau banyak di antara kalian yang ngerasakan kamu terkekang karena orang-orang sekitar kamu hubungannya nggak sehat sama kamu. Tapi kamu tuh lebih ke, maybe you guys did lose someone. Neneknya Moana ya. Neneknya Moana meninggal ya. Maybe you guys did lose someone and it hurts you so bad. And it stops you from moving forward. It stops you from being independent. Karena aku rasakan dibilang mirip sama opsi nomor satu, ada vibes miripnya, tapi nggak 100% mirip gitu loh. Kalian tuh lebih ke, kalian nggak se-codependent atau ketergantungan dan nggak enakan kayak nomor satu. Malah kalian tuh agak-agak impulsif kadang-kadang, sadar atau nggak sadar. Teman-teman yang pilih opsi ayam, kamu tuh bisa agak-agak impulsif. Makanya aku bilang, kalian tuh butuh untuk lebih berani mengejar mimpi, untuk lebih berani mengejar apa makna dan standar kebahagiaan menurut kamu, tapi dalam cara yang lebih strategis, dalam cara yang lebih achievable, realistic. Jadi kayak kalau misal kamu nih punya let's say punya harapan, punya mimpi, punya strategi. Mungkin kemarin-kemarin kamu cuma tahu kamu punya harapan itu, kamu cuma tahu kamu punya keinginan itu, dan kamu cuma tahu kamu cuma tahu aku mau. Tapi langkahnya, strateginya, gimana agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, ya kamu nggak tahu. Cause you just wanna get it. How you get it tuh nggak dipikirin. Dan beberapa di antara kalian mungkin memang punya isu tentang keluarga, trauma tentang keluarga, dan itu menghambat kamu. Energetiknya itu menghambat kamu. Mungkin aku bilang tadi, ada di antara kalian yang pernah kehilangan sosok, entah itu sosok papa, sosok mama, sosok ayah, sosok ibu, atau sosok anggota keluarga, kehilangan karena kematian. Dan trauma akan kehilangan itu yang bikin kamu jadi takut buat melangkah. Karena kamu jadi kayak takut buat ngambil keputusan. Kamu takut mengecewakan keluarga kamu, atau kamu takut mengecewakan leluhur kamu. Kamu takut untuk membuat kesalahan yang nantinya malah bikin malu keluarga kamu, atau malah bikin kamu dibenci atau dimusuhin sama orang-orang yang kamu percaya. Aku somehow pengen ngomong ke teman-teman yang pilih nomor 2, kalau misalnya semua orang tuh pada akhirnya pasti punya standar bahagianya masing-masing. Orang tua kamu punya standar bahagianya masing-masing. Teman-teman kamu punya standar bahagianya masing-masing. If you force yourself to try to fit into other people's standards when it's not yours, ujung-ujungnya pasti kamu bakalan berasa drain. Kalau kamu memaksakan diri ngikutin standar orang lain, padahal jelas-jelas apa yang buat kamu bahagia dengan apa yang buat orang lain bahagia itu Venus reverse. Berbeda. Pasti kamu capek, pasti kamu drain. 12th house. Entah kenapa aku juga ngerasa teman-teman yang pilih nomor 2, mungkin kamu saat ini tuh lagi agak-agak entah drain atau kecapean, atau you do need some time to rest. You do need some time to rest before you bounce back stronger. Kamu butuh waktu buat beristirahat dulu. Kamu butuh waktu buat nyembuhin luka atau trauma yang pernah kamu lewati, yang pernah kamu jalani. Oh my god, this is beautiful, Chiron. Bottom of the deck-nya ada square. Kamu butuh waktu untuk sembuh dulu sebelum kamu jalan lagi.
Kamu butuh waktu dulu untuk entah itu ikhlas, legowo, ngelepasin apapun trauma atau luka masa lalu yang pernah kamu jalani terkait kehilangan itu, atau terkait let's say instability atau ketidakstabilan, atau bahkan uncertainty, ketidakpastian. Kamu punya banyak rencana, kamu punya banyak keinginan, tapi nggak ada yang terwujud karena loncat sana loncat sini, mau coba semuanya, jatuhnya jadi kayak agak-agak sporadik, dan malah buat kamu bingung sendiri mau nyelesain yang mana. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang ya. Iya, aku benar-benar ngerasa kalian tuh ada yang punya trauma tentang keluarga atau trauma tentang kehilangan, dan kamu perlu belajar untuk accept that the pain happen. Terima kalau lukanya itu udah kejadian. Terima kalau mungkin penyebab traumanya, penyebab kehilangannya, penyebab kamu ngerasa rapuh, itu udah kejadian. Tapi bukan berarti kamu melupakan memorinya. Atau bukan berarti kamu melupakan penyebab traumanya. Bukan berarti kamu juga langsung benci atau kamu nganggap itu nggak ada. But use that pain as your strength. Use that pain as your fuel. You should use that pain as your bensin gitu lah. Gunakan trauma dan luka kamu untuk jadi bensin, bahan bakar kamu untuk berjalan maju, bahan bakar kamu untuk memaksimalkan rasa percaya diri yang kamu punya, dan susun strategi yang lebih realistis. Aku mau kasih contoh kasus sedikit, entah kenapa lucu sih sebetulnya. Entah kenapa aku jadi, mungkin kalian perlu nonton Moana deh, karena jujur aku lupa inget ceritanya, tapi mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar atau perlu kamu tahu dari film si Moana itu, Disney Moana. Aku nonton itu juga udah cukup lama, itu juga lumayan lama ya filmnya ya. Tapi kejadian ini somehow mengingatkan aku sama kejadian yang aku alami di 2022. Salah satu nenekku itu mendadak, dibilang mendadak, sebetulnya juga nggak mendadak sih. Beliau juga sudah tua usianya dan kena COVID. Tiba-tiba meninggal dunia. Waktunya Tuhan juga, aku nggak bisa bilang tiba-tiba banget. Tapi lucunya adalah beliau itu dipanggil Tuhan atau meninggal dunia gak lama setelah Delicious Precious go public. Setelah akhirnya aku menunjukkan ke kalian, kalau kalian ngikutin dan udah nonton Delicious Precious dari lama, mungkin kamu tahu kalau misalnya sebelum-sebelumnya ya aku konten Delicious Precious itu ada sebagai anonymous, sebagai content creator yang dalam tanda kutip ngumpet di balik image kartun. Jadi kalian nggak tahu sebelum-sebelumnya mungkin siapa sosok di belakang Delicious Precious. Tapi nggak lama setelah aku akhirnya go public dan aku bilang, aku kasih tahu akun pribadiku apa, kalau kalian mau follow ya ayo. Dan aku juga jadi lebih sering konten juga menunjukkan muka kan. Dan sejak itu aku rasa progresku tuh rapid growing. Tapi nggak lama setelah aku go public, nenekku meninggal. Aku agak dapat vibes itu, yang kayak maybe there could be some kind of decisions that you need to make, but in order for you to make that decisions, that bold decision, you have to risk something, or you have to wave goodbye to something. Mungkin ada keputusan yang perlu kamu buat, dan dimana ketika kamu membuat keputusan itu ya harus ada resiko yang kamu ambil, harus ada tanggung jawab yang kamu ambil. Tapi nantinya ketika kamu memberanikan diri untuk setelah kamu nyembuhin traumanya, setelah kamu berdamai dengan realita hidup kamu, setelah kamu nyembuhin traumamu dan kamu
semakin lebih berani untuk mungkin menunjukkan bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu, how you want to serve in public, how you want to be seen in public, how you want to make art, or how you want to be present in public. Gimana cara kamu ingin hadir, dihargai dan diterima di masyarakat. Gimana cara kamu mungkin mau menjalani misi jiwa kamu, mengikuti kata hati kamu, dan mengikuti serta menentukan standar bahagia buat kamu. The more you do that, the happier you will be. Semakin kamu akan bahagia. Aku tuh ingat-ingat sedikit cerita tentang Moana yang akhirnya memberanikan diri keluar dari desanya kan. Sama ada karakternya The Rock, ya bukan sih? Please kalau kalian nonton Moana dan kalian ingat, komen dong di bawah. Dan kamu mungkin memang butuh nonton pesannya. Tapi seingatku cerita Moana tuh tentang anak perempuan, karakter anak perempuan yang tinggal di island, tinggal di pulau. Dan dia merasa dia perlu keluar dari pulau itu untuk mengikuti kata hatinya, untuk mengikuti panggilan jiwanya. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, tapi pada akhirnya kalau nggak salah ya Moana made it. Moana berhasil mengikuti kata hatinya. Mungkin kalian juga punya keinginan atau punya harapan dan punya misi jiwa. Entah kamu sudah tahu atau belum, tapi kamu punya, you have some goals, kamu punya target yang memang perlu kamu capai. Tapi untuk bisa mencapai target itu ya kamu perlu memberanikan diri keluar dari zona nyaman kamu. Kamu perlu memberanikan diri buat kamu sembuhin dulu trauma yang sudah kamu miliki, kamu sembuhin dulu luka yang sudah kamu miliki, dan kamu gunakan memori akan trauma itu, kamu gunakan memori akan masa lalu yang gak enak itu untuk jadi bensin, untuk jadi motivasi buat kamu memperjuangkan misi jiwa kamu. Karena kamu akan lebih damai, lega, legowo, happy, dan puas ketika kamu akhirnya berani melakukan apa yang mau kamu lakukan sesuai misi jiwa kamu dan sesuai apapun yang mau kamu capai secara lebih strategis, ya kan? Karena Moana juga seingatku di filmnya tuh dia nggak main langsung spontan keluar, asal keluar gitu lah. Dia susun strategi, ya kan? Nah, I think that's what you guys need to do. Itu yang perlu kamu lakukan. Dibanding mungkin kamu menunda-nunda proses kamu, atau kamu meledak-ledak marah, atau kamu semakin sporadik loncat sana loncat sini targetnya atau intentionnya. Fokus ke satu target. Do everything one by one, step by step. Supaya kamu bisa lebih memaknai apa makna bahagia. Dimulai dari sembuhin dulu luka kamu dan tentukan standar bahagia kamu. Is that all? Aku somehow terpanggil buat bilang ke teman-teman yang pilih ayam atau yang pilih nomor 2, you're not your wound. Kamu bukan lukamu. Kamu bukan traumamu. Mungkin ada yang perlu mendengar pesan itu. Dan aku berharap pesan ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Edition Business. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena ayam sudah, kita akan lanjut yang terakhir buat teman-teman yang pilih opsi sate. Let's see. Buat teman-teman yang pilih sate, apa yang mungkin bisa membuat kamu merasa lebih bahagia dalam hidup? Page of Cups, Three of Wands. Jujur ya, dari awal sebelum aku shuffle, dari aku masih milih nih toysnya atau mainannya yang mau aku pakai itu yang mana, aku ada feeling ini pasti akan ada satu pile, entah yang manapun, yang ada kaitan dengan
Opening your heart. Buka hati. Let's see. Bottom of deck-nya ada Two of Swords. Buka hati di sini bisa dalam konteks buka hati secara asmara, atau buka hati secara romance, atau ya buka hati secara platonik aja. Aku dari awal feeling kalau misalnya ini pasti akan ada pile atau akan ada kelompok yang karena traumanya dan karena ketakutannya, dia takut buat menjadi diri sendiri. Jadi dia pasang banyak topeng, dia pasang banyak layer topeng yang ujungnya layer topeng itu menyembunyikan siapa dia, menyembunyikan identitas dia yang sejati itu siapa. Dan malah jadi berpura-pura. Aku bukan langsung menghakimi, tapi aku betul-betul merasakan teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau yang pilih saat T ini, kalian itu adalah kategori orang-orang yang sadar tidak sadar kamu bisa sangat memaksakan kesempurnaan. You chase perfection. Kamu memaksakan kesempurnaan dalam cara apapun. Sedangkan untukmu bisa lebih bahagia adalah berhenti untuk memaksakan kesempurnaan. Jangan menghakimi dirimu sendiri kalau ada suatu hal apapun itu yang nggak berjalan sesuai kesempurnaan ekspektasi kamu. Open your heart for love. Open your heart for newness. Open your heart for experiences. Buka hatilah untuk cinta. Buka hatilah untuk keajaiban. Buka hatilah untuk hal-hal baik. Buka hatilah untuk pengalaman. Cinta bukan berarti tanpa ada rasa sakit loh. Kebaikan bukan berarti tanpa adanya hal yang tidak baik. Karena ada hitam pasti ada putih. Ada keseimbangan. Tapi ketika kita sudah belajar untuk mampu mencintai hidup, apapun yang terjadi, pasti kamu juga akan paham gimana rasanya bisa mensyukuri hidup apapun yang terjadi. Kamu gak akan cuma bisa atau cuma bilang, I love myself, I love my life, aku mencintai hidupku, aku mencintai diriku. Ketika yang terjadi bagus-bagus aja atau baik-baik aja. Tapi kamu juga akan lebih bisa untuk membuka diri. Belajar jatuh cinta kepada dirimu sendiri secara utuh. Kepada hidupmu sendiri secara utuh. Tanpa pengecualian. Aduh, ini sebetulnya ini agak TMI. Tapi lucunya adalah sebelum aku lanjut ke readingan nomor 3, itu aku sempat jeda. Dan aku sempat buka di e-commerce. Aku cari oil, massage oil. Apa ya bahasa Indonesia massage oil? Minyak pijat. Nggak minyak pijat juga sih. Kalau aku nggak disponsor, tapi kalau kalian yang tahu bio oil, aku tuh lagi cari bio oil dan aku cari mana yang kira-kira bisa dikirim same day. Bisa dikirim sehari sampai gitu loh. Karena tiba-tiba saat aku reading nomor 2 tadi, aku sambil garuk-garuk tangan, elus-elus tangan juga, aku ngerasa kayak kok kayaknya di tangan gue ada stretch mark ya. Dan itu buat aku kepikiran kayak mungkin bisa sih dirawat lewat bio oil, karena aku pernah baca reviewnya dan aku pernah pakai juga sebetulnya. Bukan berarti aku benci sama diriku sendiri, tapi hanya aku ngerasa aku butuh untuk perawatan dan aku mau cari itu. Beda kalau misalnya aku marah sama tubuhku karena aku punya stretch mark, atau aku ngerasa aku punya stretch mark dan aku punya kelemahan. Nah, ini pesan buat kalian. Aku gak tahu, mungkin di antara teman-teman ada yang kesulitan buat mencintai dirimu, mencintai tubuhmu, menerima tubuhmu. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu kurang cakep, kamu kurang ganteng, kamu kurang kurus, kamu kurang ini, kurang itu, kurang bla 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 bla. Dan untuk kamu bisa lebih bahagia adalah berhenti terus-terusan berpikir yang negatif ke dirimu sendiri. Berhenti memaksakan kesempurnaan. Contohnya, kalau tadi aku mau mikir aku mau maksain kesempurnaan, bisa nggak? Bisa.
pasti. Dengan aku marah, kenapa sih gue punya stretch mark? Kenapa sih kulit gue jadi kayak begini? Bisa nggak marah? Bisa. Tapi berguna nggak marah? Nggak. Karena I feel like it's better for me to spend more time taking care of myself instead of complaining. Pasti akan lebih banyak waktu yang lebih bermanfaat dan bisa aku gunakan kalau aku menghabiskan waktuku buat merawat diriku, bukan hanya untuk sebatas komplain, ngeluh. Dan itu yang aku rasa perlu kalian lakukan juga. Kamu perlu membebaskan diri dari pikiran negatifmu, belajar untuk bisa lebih jatuh cinta sama realitamu apa adanya, belajar buka hati, buka diri untuk dicintai, diterima, dihargai, divalidasi dengan orang lain, entah itu secara romantis atau secara platonik. Tapi dimulai dari kamu belajar jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu. Berhenti menghakimi atau benci sama dirimu sendiri dulu. Berhenti pakai topeng memaksakan kesempurnaan cuman karena kamu ngerasa you're not enough. Kamu gak cukup. We attract what we are loh. Kita pasti akan selalu menjadi magnet untuk apa yang sudah selaras dan vibrasi dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya kamu terlanjur keseringan punya pikiran negatif, opposition. Kamu terlanjur keseringan punya pikiran negatif dan kamu menghakimi dirimu sendiri, pikiran negatifmu itu terus-terusan menjelekkan dirimu sendiri, yang rugi kamu loh nantinya. Chiron dan fourth house. Bottom of the deck ada Saturn, reverse. Feel restricted, experience struggle, learn hard work and patience. Opposition, imbalance, a point of tension, and a power struggle. Chiron, hurt, and heal. Dan fourth house, cultural and family roots, home, peace, and comfort. Aku ini tadi aku udah bilang kan, this is something about making peace, befriending, deciding your own meaning of comfort. Kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu menentukan makna bahagia, makna utuh, makna damai buat dirimu sendiri, dan berdamai dengan realitamu. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak, oke, ada trigger, ada hambatan, ada masalah, ada rintangan. Atau ada sifat-sifat, ada sikap-sikap, ada mindset, ada hal-hal yang gak seimbang dan perlu kamu benahi dalam hidup kamu. Then go ahead, do it. Do it. Aku balik ke contoh kasus bio oil. Aku punya free will gak? Punya kehendak bebas gak? Buat milih mau beli bio oil itu atau tidak? Atau aku biarin aja? Punya. Tapi aku juga memilih aku mau nyembuhin lukanya. Maksudku nyembuhin luka akan perasaan tidak nyaman atau rasa tidak nyaman yang aku rasakan ketika aku tadi gak sengaja pegang stretch mark itu. Bukan berarti aku benci loh sama tubuhku. Tapi Chiron itu adalah wounded healer. Semua orang punya Chiron pasti di birth chartnya. Semua orang punya luka. Dan luka itu bisa kita gunakan untuk jadi kekuatan kita atau kelemahan kita. Stretch mark aku bisa aku anggap sebagai kelemahan nggak? Bisa. Tapi stretch mark aku juga bisa aku anggap sebagai sarana memperbaiki diri. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini aku rasa you may have self-confidence issues. Kamu mungkin punya isu terkait rasa kepercayaan diri yang muncul karena entah kamu pas masih kecil sering ditentang, atau keinginan kamu atau harapan kamu tidak diikuti oleh orang tua kamu dengan alasan apapun. Misalnya kayak nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak bisa. Ujungnya malah kamu ngerasa seakan membohongi diri. Iya loh. Aku pengen ngomong buat teman-teman yang pilih nomor 3. Somehow aku pengen ngomong berhenti membohongi diri. Berhenti membohongi diri dalam cara apapun.
Karena mungkin itu cuma nyakitin kamu ujungnya. Dan aku juga pengen ngomong ke teman-teman yang pengen nomor 3. Mungkin beberapa di antara kalian perlu diingatkan kalau hal yang bisa bikin kamu bahagia adalah stop procrastinating, atau berhenti menunda-nunda apapun yang memang mungkin kamu rasa selama ini ya kamu kebanyakan tunda. Kamu yang tahu batasan kamu yang tahu tubuh kamu yang harusnya mengerti dan memahami harus apa ke depannya. Dan harus apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa lebih berdamai dengan hidup kamu bisa lebih legowo, kamu bisa lebih mengalir, kamu bisa lebih selaras, dan kamu bisa lebih tenang. Kamu bisa lebih bahagia. Karena aku rasa mungkin kalian tuh tahu makna bahagia buat kamu apa. Tapi kadang ya kamunya on and off, on and off, on and off. Moody dalam memperjuangkan kebahagiaan kamu itu. Tapi beberapa di antara kalian juga, ini kayaknya lebih panjang dibanding yang lain. Beberapa di antara kalian juga mungkin perlu diingatkan tentang nggak ada gunanya kok iri-irian. Nggak ada gunanya terus-terusan merasa jealous atau cemburu akan pencapaian orang lain. Ketika kamu bisa merasa utuh dengan dirimu sendiri dan kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki, entah itu bakat, penampilan, potensi, atau apapun, nggak akan lagi kamu ngerasa iri-irian sama orang lain. Aku rasa kalian akan belajar banyak nih dalam waktu dekat. Mungkin setidaknya 6 bulan atau sampai 1 tahun dari sekarang, kapanpun kamu mendengar video ini, kamu akan belajar kalau luka ya baru bisa sembuh kalau disembuhkan. Situasi baru akan bisa diperbaiki ya ketika kamu ngambil kendali atau ngambil power untuk bertanggung jawab atau menyelesaikan apa yang perlu kamu selesaikan. But the more you resist, the more you will be postponing everything. Tapi semakin kamu menunda suatu hal apapun itu, ya semakin juga kamu akan lebih lama progresnya. Healing, you guys need some healing too. Aku tuh fokus ke sini deh tadi. Mungkin ada di antara kalian yang ngerasa kamu juga butuh traveling, kamu butuh jalan-jalan, kamu butuh dikelilingi dengan orang-orang yang open minded atau berpikiran terbuka supaya kamu minta saran sama mereka, atau kamu bisa mendapat insights, dapat pengalaman, dapat wejangan, dapat nasihat dari mereka. Go for it, do it. Gak ada salahnya mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu buat membebaskan diri. Karena ketika kamu bisa being free, ya, benar-benar bebas, itu akan sangat mendamaikan dan membahagiakan buat kamu. Well, aku rasa ini semua. Gak kerasa videonya kayaknya udah panjang banget sih. Tapi aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau sate. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like juga dong, follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 3 sudah, siang sate sudah, nomor 2 sudah, ayam sudah, dan nomor 1 salmon sudah. Berarti semua yang perlu aku sampaikan sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.